premium Pertamax naik jadi 12.000 jadi 16.500 lah ya. Itu naik sekitar 30%-an gitu. Kalau dari komunitas sih sebenarnya mau gimana Om ya? Gimana? Kebijakan. Mau gimana ya? Kebijakannya itu meskipun agak naik tapi itu kebutuhan Om. Jadi sebenarnya kita sih sebagai pengguna agak-agak berat-berat juga Om. Oh, jadi ini yang ini Semi. maunya ke EV, Ya, yang ini maunya kita ke yang semi hybrid. aja, ya. Kenapa? Coba kasih alasan biar Ya orang-orang tahu. mungkin dari kalau dari info-info teman-teman ini irit juga lah ya. Dia irit. Terus Sorry, hybrid atau plug-in hybrid? yang hybrid. Yang hybrid aja? Yang hybrid aja. Oke, Ya. kenapa? Ya infonya irit. Ya masih perawatannya juga oke. Lebih mudah. Dan modelnya lebih variatif ya. Yang model Jeep ya terutama ya. Contohnya apa? Yang Jetour, yang linter ya? Yang Kayak- Jetour Jeep itu yang kayak J6 itu mirip-mirip yang kotak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita akan merayakan anniversary ke-12 White Car Indonesia Regional Betawi yang sangat istimewa karena bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta 499. Malam hari ini kita berkumpul semua di sini untuk mengadakan suatu syukuran dalam rangka ulang tahun yang ke-12 White Car Indonesia Regional Betawi. Bukan hanya 12 tahun kita merayakan ini, tapi 12 tahun kita berada di lingkungan otomotif yang mana membawa kita selalu dalam kebersamaan, dalam kekeluargaan bersama di keluarga besar White Car Indonesia Regional Betawi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita potong tumpunya. Bener. Lauknya jangan lupa. Kasih lauknya. Kasih ini dikit. Dikasih ini dikit sama perkedel biar komplit. Jangan lupa. Nah, Siap. ayamnya ngambil sendiri tante. Alhamdulillah pemotongan tumpuan kita sudah selesai, bertanda kita genap berusia 12 tahun White Car Indonesia Regional Betawi. Betawi kita. Kita Betawi. Oke, ketemu lagi bersama gua Cadan di Autotech Podcast. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong? Kita di tempat yang sangat spesial karena ramai banget. Ini kita ada di Jakarta Fair 2026. Nah, ini adalah booth-nya Ainus Media Group. Luar biasa, guys. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama anggota komunitas dari WCI, White Car Indonesia. Jangan sampai salah. Oke, kita akan ngobrol macam-macam. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita perkenalan dulu ya sama om-om yang ada di sini. Monggo Om, silakan. Saya, makasih Cadan, saya Jiput, saya nomor register B020 dari Regional Betawi. Bagian Betawi. Ya. Oke, lanjut Om. Saya kebetulan Ketua Regional Betawi, Kerek B942, Om Daeng, yang malam hari ini kita bawa juga salah satu penasehat kita. Silakan. Ya, perkenalkan saya Jaya B924. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita mau ngobrol apa nih hari ini? Bebas ya, bebas tapi sopan. Ya, jadi WCI ini baru aja ulang tahun ya. WCI Ranting Betawi, bukan? Regional Betawi. WCI Regional Betawi baru ulang tahun ke berapa Om? Ke-12. Ke 12 tahun. 12 tahun. Luar biasa guys. Ini ya maksudnya kita udah beberapa kali podcast sama WCI juga ya. Siap. Maksudnya ini komunitasnya unik emang karena kayaknya solid banget ya. Kita udah pernah di Senayan,
kemudian di Purwakarta. Purwakarta. Jadi anggotanya saya udah lihat juga macam-macam dari latar belakang segala macam. Ini kayaknya kok solid banget. Apa sih sebenarnya rahasianya? Ayo, bisa mau jawab. Maksudnya kenapa gitu? Ini kok bisa sampai solid banget? Sebagai komunitas ini harus ditiru, guys. Ya. Silakan Om Daeng. Ya. Kita ada di komunitas ini di kumpulan mobil-mobil putih. Jadi di dalam sini kita hampir semua brand ada di sini, Om. Ya. Hampir semua ada brand ada di sini. Yang penting mobilnya putih, bolehlah kita gabung di sini. Boleh kita ramaikan di sini. Jadi kita nggak berfokus di salah satu brand. Jadi semua brand bisa masuk, bisa berkolaborasi di sini, bisa menjadi keluarga besar. Itu yang kita jaga selama ini untuk kekeluargaannya, Om. Jadi kekeluargaan kita di sini kita tonjolkan untuk berkomunitas atau berotomotif di White Car Indonesia, khususnya di regional Betawi. Luar biasa loh. Ini kita di Pekan Raya Jakarta Fair. Ternyata yang datang di sini juga banyak yang memberikan support ya. Dan itu juga waktu kita ke Senayan juga banyak juga yang datang. Maksudnya tuh kayak bener-bener militan terhadap komunitas ini. Militansinya itu tinggi banget. Gimana, mungkin Om Jaya bisa cerita sebenarnya apa sih yang dicari? Poinnya sih sebenarnya White Car sendiri ya, White Car Indonesia berawalnya memang kita rasa persaudaraan yang utama, karena memang organisasi ini dibangun, memang kita masuk di suatu organisasi pastinya kan cari saudara. Ya ini yang memang kita tekankan di organisasi WCI. Yuk kita bareng-bareng, kalau memang mau masuk di WCI silahkan, memang carinya persaudaraan di sini. Makanya kita setiap ini ada kegiatan ya, baik kita kopdar, terus misalnya kayak ini kita diundang e-news, kita bisa podcast atau touring dan lain-lain. Dan yang pasti yang kita tekankan adalah bakti sosialnya, Om. Karena memang itu prinsipnya organisasi dimanapun kita memang untuk bermanfaat buat masyarakat pada umumnya. Mantap. Dan ini ya kemarin udah sering ditanyakan juga bahwa regionalnya juga macam-macam. Ini salah satu yang menurut saya paling aktif juga ya, regional Betawinya ya. Nah ini selama 12 tahun ini apa sih yang dirasakan sebagai berkomunitas? Maksudnya ya solid banget ya. Apa yang dirasakan, Om? Ya kalau dari yang saya awal berdiri, Om, kita di Betawi benar-benar saling menjaga konsistensinya, melihat ego masing-masing kan pasti berbeda ya, Om. Cuman ya rasa kekeluargaan dan rasa ingin memiliki dari komunitas itu sendiri, kita bisa berjalan dengan cukup solid sampai saat ini. Walaupun pasang surut komunitas itu pasti ada, Om, ya kan? Ada yang jarang kopdar, ada yang rajin kopdar, tapi semua itu bisa ketutup dengan rasa kekeluargaan kita. Karena dari awal dulu kita juga saling kopdar, saling berkunjung. Karena besarnya wilayah DKI, kita nggak hanya satu tempat di fokus, umpamanya di Jakarta Timur, tapi kita saling berkunjung ke 5 titik wilayah Jakarta. Seperti itu, Om. Jadi itu yang kita jaga, kesolidan kita dari besarnya Jakarta ini, Om. Oh, itu apa aja kegiatannya kalau berkunjung gitu? Maksudnya ya kita kopdar, bahas tentang mobil. Karena kan juga mobil kita ini nggak satu tipe, nggak satu jenis. Kita berbagai macam mobil. Ada yang LCGC, ada yang premium car. Itu jadi kita ya bahas aksesoris segala macam. Kita tidak membedakan lah satu sama lainnya, Om. Gitu, Om. Oke. Mungkin harapan di 12 tahun ini sebenarnya apa sih yang dia diinginkan sama si White Car Community ini? White Car Indonesia. Ya. Harapan kami sih selama 12 tahun ini bagaimana menjaga persaudaraan sesama anggota dan tetap menjalankan safety drive di jalan. Dan kita selalu mengutamakan keselamatan di jalan, bagaimana berkendara itu biar di jalan lebih aman gitu. Oke. Kalau yang Betawi ini anggotanya berapa? Anggota Betawi ini sampai saat ini kurang lebih 100-an, Om. 100-an? 200-an, Om. 200-an? 200-an. Banyak juga ya? Lumayan, Om.
Aktif semua itu? Separohnya lah ya. Sekarang ya. Sekarang ya Om. 50% udah aman itu. Ya nih White Car Indonesia. Jadi komunitas mobil-mobil yang warna putih terlepas dari mereknya. Nah ini kita ngomongin di PRJ misalnya nih ya. Banyak mobil baru ya Om? Betul. Ada yang warna putih nggak? Banyak Om. Banyak. Banyak. Nggak nih guys ya, jadi mobil-mobil Cina sekarang itu ya maksudnya yang baru-baru ya. Warnanya kan macam-macam juga ya. Ada yang wah beda-beda lah warnanya. Banyak kan juga sekarang lebih berwarna gitu. Nah itu ngeliat nggak sih kayak gitu? Ya kalau menurut saya ya Om, mobil-mobil keluaran Cina sekarang juga banyak kan mobil putih Om. Oh ada juga pasti. Banyak Om, masih banyak Om. Nggak ada yang nggak ada warna putih itu. Nggak ada warna putih. Nggak ada itu. Gitu. Bener Om? Gimana? Betul. Ya, memang kita pecinta warna putih Om. Iya, Namanya juga komunitas White Car Indonesia ya. Iya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan member ini juga ada mobil yang lain. Oh, ada mobil. Ada mobil yang warna lain. Jadi kalau kita pengen nambah, ya paling nambah warna lain. Tapi putih tetap di hati. Itu tidak di hati. Sebenarnya mobilku itu warna putih juga. Nah, berarti masuk wajib. Langsung Om, kerek. Langsung registrasi Om. Hah? Ba- Langsung. Baju udah putih, Baju udah putih. mobil warna putih. Aman Om. Itu aman. Jadi kita gampang nanti kalau event-event dengan Iya. Vinyus. Karena aku suka warna putih karena mobilku mobil tua juga, Motuba juga. Oh. Jadi Iya. Motuba warna putih itu kayaknya Keren. keren aja gitu ya. Iya. Iya sih. Iya, betul. Iya. Kita gitu. juga punya Om member waktu itu itu Dari Kijang Bak. Kijang Bak. Warna putih juga. Putih. Ya maksudnya tiap warna itu ada plus minusnya ya. Iya. Warna putih ya emang gampang kotor, sering-sering nyuci. Tapi ya di situ seninya aja. Tapi kayak Tapi kita jadi rajin Om. jadi rajin, benar. Maksudnya kita bangga aja sama Iya. mobil kita warnanya putih, walaupun tua tapi putih tuh kayak Keren. keren gitu. Nah ini kita ngomongin harga BBM sekarang, ya kan? Premium Pertamax naik jadi 12.000 jadi 16.500 lah ya, itu naik sekitar 30%-an gitu. Nah ini gimana Om? Melihatnya dari sudut pandang komunitas, mungkin Om Daeng dulu. Kalau dari komunitas sih sebenarnya mau gimana Om ya? Gimana? Ini kebijakan. Mau gimana ya? Kebijakannya itu meskipun agak naik tapi itu kebutuhan Om. Agak naik tapi tetap Tetap kebutuhan, tetap Oh, kita tetap butuhkan, kebutuhan. tetap kita butuhkan kan. Ah. Jadi sebenarnya kita sih sebagai pengguna agak-agak berat-berat juga Om. agak berat juga. Berat-berat. Apalagi pengguna Tiap hari gitu ya, harian. tiap harian jadi agak berat banget. Jadi kita alihkan agak, sedikit ke agak berat juga apa agak berat banget? kita alihkan sedikit ke angkutan umum. Oh, jadi ada pergeseran Agak juga. ada pergeseran sedikit. Mobilnya apa? Kita pakai Boros juga? lumayan boros. Apa tuh? Satu Pajero, Terus? satu Honda City. Pajarnya diesel tapi Om? Bisa. Makin Wah, parah berarti, makin guys. Parah banget. Jadi emang sudah waktunya untuk ini berarti ada penghematan gitu kan? Penghematan betul. Oke. Om Jaya gimana? Ya hampir sama sih, tapi yang pasti suatu kebijakan kita menyikapinya ya dengan bijak juga lah sebagai pengguna. Ya pasti kita berharap untuk BBM ini bisa turun dengan mungkin berbagai dari pemerintah berusaha untuk menurunkan ya. Ada beberapa kemarin kalau nggak salah solar mau ada ini sawit dan lain-lain. B50 itu. Ya B50. Tapi ya pasti kita keberatan juga ya, karena memang sehari-hari memang kita pakai kendaraan pribadi. Ya. Ya tadi apa yang disampaikan oleh Kerek, apakah berpindah ke umum? Ya bisa juga kita ke umum karena kan lebih simpel juga, lebih irit juga ya. Mungkin seminggu kita gunain yang 2 kali atau 3 kali naik mobil, 2-nya umum. Itu sih Bang. Kita sikapinya nanti. Bener itu. Real. Kadang guys orang-orang naik umum tapi gak bener itu. Enggak, jadi emang dampaknya lumayan ya. Dampaknya lumayan. Ini misalnya mobilku Honda Freed misalnya ya. Kalau misalnya 40 liter itu biasa kita ngisi itu 450, 400 ribu. Sekarang itu sekali ngisi bisa 650. Ya, Jadi ya kerasa banget. Bener nggak? betul. Terutama nih solar deck itu. Apalagi- saya waktu apalagi naik deck. 29 itu. Iya. Biasanya ngisi itu paling ya 500, 600 lah. Naik bisa 1 juta lebih. Bisa sejuta lebih.
Wah, itu benar-benar Ngisi 500 cuma gerak setengah. Beli 30, beli 10 liter udah kemarin 300.000, cuma Iya. dapat 10 liter. 10 liter. Ya. Ya ini benar-benar terasa semua ya. Terasa banget. Tapi, Tapi, yang pasti nah. naik ini kan otomatis kebutuhan rumah tangga, Iya, itu. harga yang kebutuhan benar-benar inti ini kan pasti naik. Pasti naik. Dampaknya pasti banyak. Benar. Kalau Om gimana? Ya kalau Menjemput. bagi saya dalam komunitas ya jadwal turunnya jadi berkurang Om. Jadwal turun Jadwal berkurang. turunnya berkurang. Ya. Karena kan butuh biaya ekstra lagi kan seperti ya kalau teman kalau di WCI banyak teman-teman yang pakai mobil diesel segala macam karena yang terkena imbasnya banget sekali itu mobil diesel ya Om. Ya. Gitu kayak kerek udah biasanya pakai Pajero dia touring kan beralih pakai Honda City ya kan. Om Jaya juga begitu ya kan cari ke bensinnya padahal mereka berdua gitu kan suka jadi road captainnya atau Om Jaya jadi sweepernya segala macam. Sebagai pemilik mobil diesel apa nggak ada rencana jual? Jual murah. Jual murah. Jual murah ya. Karena sekarang Tapi kalau ada yang berminat kalau iya kan? Jual murah karena sekarang di pasar mobil second juga Agak turun. agak turun. Orang nggak berani ngambil ya. Iya pasti nggak berani Om. Berarti sekarang saatnya beli mobil diesel nggak juga? Ya, beli listrik. ini listrik. Nah ya sekarang kita ngomongin listrik. Maksudnya apakah sudah di anggota sendiri udah ada yang trennya bahwa gue udah pindah nih ke EV atau hybrid atau kalau sekarang brand China tuh nyebutnya New Energy Vehicle loh. New Energy Vehicle, NEV. Jadi listrik murni ya, BEV, plug-in hybrid, Ya. terus apa lagi tuh? Yang baru RF, extended range EV, Iya. dan juga yang pakai ya macam-macam lah ya. Ya soalnya kendaraan energi baru gitu. Kalau di anggota komunitas udah ada yang itu juga beralih. Kalau saya udah beralih Om. Wih, Kalau saya pakai REV. asik. Cuma Warna putih. Warna putih. Ada? Pasti ada. Oh ada. Tapi intinya saya berharap pemerintah itu karena mulai maraknya mobil EV, pemerintah benar-benar menyediakan fasilitas yang banyak Oh. untuk SPKLU-nya. Loh. Kenapa ini? Ini Ya, berarti karena- kurang nih berarti. karena bagi saya masih kurang Om. Bagi saya masih kurang. Ya, bagi saya masih kurang karena hanya fokus kebanyakan di Jakarta. Luar daerahnya masih agak jarang. Emang siapa yang bawa REV keluar daerah? Bukan gitu Om, karena member WCI ini ada di seluruh Indonesia. Om. Oke. Gitu. Ah. Jadi kan saya bicaranya member WCI Om. Ah. Gitu. Jadi Karena SPKLU itu sekarang ini masih kurang. masih kurang. Saya anggap masih kurang untuk di luar daerah Om, di luar Jakarta. Kalau di Jakarta masih kurang nggak? Kalau Jakarta udah cukup banyak Om. Karena kita ke mall aja udah bisa ngisi kalau kekurangan atau kita pergi makan kuliner di merek tertentu itu udah ada SPKLU di situ. Tapi kalau menurut aku masih kurang loh. Masih kurang ya Om. Kurangnya kenapa? Kenapa? Bukan titiknya yang kurang, jumlah dalam satu titik. Oh, dia cuma dikit ya Om. Cuman dikit kadang-kadang. Jadi kadang-kadang itu juga masalahnya banyak error juga. Ya, betul. Kadang ada yang nggak disiplin juga, ngecas ditinggal. Ada juga yang error rusak gitu. Jadi anxiety-nya masih ada. Bener nggak? Betul. Jadi kalau kekurangan itu saya juga ngerasain kekurangan. Oh. Tapi saya kebanyakan ngecas di rumah Om. Ya itu yang paling benar. Ya. Itu yang paling benar. Karena kita sudah merubah mindset ya kalau pakai mobil listrik ya. Kekurangan saya. Jadi nggak kalau mau keluar rumah itu harus tahu kita mau kemana-mana. Betul. Ntar kira-kira jaraknya segitulah. Betul. Oke. Ayo Om Daeng sebagai pengguna Pajero dan Honda City, ada ketertarikan untuk ke EV nggak atau hybrid dengan maraknya ini ya? Bukan maraknya sih, dengan tren elektrifikasi sama harga mobil yang Iya. harga BBM yang semakin tinggi gitu. Sebenarnya tergoda juga sih Om. Tergoda? Untuk beralih. Mungkin sebentar lagi SPK sama Om. Apa kita tanya dulu pemirsa, kita tanya dulu apa maunya apa. Ini kan biasa kita lihat profilnya ya, Pajero sama Honda City. Pajero itu berarti dia sukanya yang boxy dan gagah gitu. Nah kira-kira apa nih pilihannya kalau EV? Kayaknya sih ke Cherry Om. Ah pasti Cherry Genome.
Gen 6 ya Mas. Atau yang plug-in? Yang ada kotaknya belakang itu loh. Ya, itu J6. Gen 6. J6. Itu keren itu. Ah, keren. Hampir sekelas Pajero lah itu ya. Sekelas Pajero. Ini emang nih. Jadi Pajero itu dulu harga 600-700 ya. Nah, sekarang itu banyak SUV boxy juga yang harganya segitu juga ya. Tapi sebenarnya nggak cuman ini Om. Kalau menurut aku ya, pilihannya nggak cuman langsung pindah ke EV full, tapi bisa juga ke plug-in hybrid karena yang boxy itu juga banyak yang plug-in juga. Ada Jetour, ya kan? Jetour T2, T1 juga ada. Jadi macam-macam pilihannya. Cherry juga ada yang Tapi plug-in. pilihan Cherry sebenarnya lebih banyak dia. Ya, Cherry 38 CSH itu plug-in hybrid. Tapi sukanya emang yang boxy gitu. Boxy ya betul. Luar biasa. Gimana Om Jaya gimana? Om Jaya mau beli apa? Saya pakai Fortuner sama Innova. Sama aja nih. Profiling sama. Coba apa Sama kalau sih, pengennya sih Jetour tadi ya yang dibilang tadi kayaknya keren. Saya pengennya yang model-model nge-Jeep gitu lah ya. Tadi mungkin hybrid aja saya pengennya. Oh, jadi ini yang ini Semi. maunya ke EV, Ya, yang ini maunya ke yang semi hybrid. aja, ya. Kenapa? Coba kasih alasan biar orang-orang Ya, tahu. mungkin, dari kalau dari info teman-teman ini irit juga lah ya. Dia Irit. irit. Terus Sorry, hybrid atau plug-in hybrid? yang hybrid. Yang hybrid aja. Yang hybrid aja. Oke, Ya. kenapa? Ya infonya irit. Ya masih perawatannya juga oke. Lebih mudah. Dan modelnya lebih variatif ya. Yang model Jeep ya terutama ya. Contohnya apa? Yang Jetour- yang diincer deh. Yang Kayak Jetour Jeep itu yang kayak J6 itu mirip-mirip yang kotak itu. Itu kayaknya kemarin lihat iseng keren lah. keren. Harganya ya hampir sama dengan Hampir sama. Fortuner, mirip-mirip. Yes. Tapi fiturnya keren. Keren. Fiturnya lengkap semuanya. Ah. Jadi udah melihat-lihat Iya, untuk lihat. berganti penggunaan karena gitu. solar mahal. Nggak kuat. Ya, nanti salah satu dijual antara Innova atau Fortuner. Wow, ini dua-duanya mobilnya 7 seater semua. Pak, bapak-bapak banget nih guys. Kalau Innovanya pakai yang diesel juga? Diesel juga. Mati Kita memang lah. hobinya diesel. Memang hobi Innova Dieselmatic itu mobil kesayangan dari Motuba Community. Ya. Mobil yang nggak pernah salah, Innova Dieselmatic. Bener ya Om ya? Bener. Jadi tetap dibiarin ya Innovanya, Biarin. yang dijual Fortunernya. Ya. Lebih masuk akal. Keren. Jadi ada nyamannya satu lagi Jeep ya. Oh iya. Jadi palingnya buat keluarga bisa ramai. Tapi sebenarnya yang boxy itu juga nyaman Om. Iya, udah. Iya, jangan dibandingin sama Nyaman dulu ya. jangan dibandingin sama Thunder Frame karena itu semuanya udah monokok dan rasanya juga Sudah oke. oke. Jangan disamain Katana ya, Om. Jangan dibanding ya. Jimny juga beda. Rasanya udah beda. Tapi sebenarnya nih, aku pengen nanya sebagai bapak-bapak ini, maksudnya kenapa sih pengennya tuh mobil yang kotak? Kenapa sih pengennya mobil yang kelihatan kayak ada apa jeepnya gitu? Menyesuaikan badan Om. Kayak badan. Tapi lebih keren aja Om. Keren, Antep gagah. gitu kalau kita Iya, lebih antep. ini. Lebih Kalau kita antep. pakai buat jalan jauh, buat touring. Lebih maco lah kalau kita bapak-bapak gitu. Bapak-bapak maco. banget gitu ya. Ya, paling nggak ada yang lirik lah. Yoi. Tetap itu. Tetap. Oke. Keren-keren sih Om kalau yang agak-agak jeep gitu. Nah, oke. Tapi kalau sekarang ngelihat tren mobil sekarang, nilainya gimana sih dengan kehadiran banyak merek Cina sebagai dari komunitas WCE sendiri, maksudnya melihat kan ini emang ya komunitas mobil gitu ya, pasti hobinya ya mobil gitu, dan ini ngelihat dari mobil Cina masuk Indonesia itu kayak gimana? Coba dari Om Jebut dulu. Kalau menurut saya, Oh, jadi sebagai pemilik mobil Cina nih, udah Iya. udah open minded banget guys. bukan Om, maksudnya gini, fitur yang diberikan nggak kalah Om. Nggak sebenarnya. kalah. Terus kita jangan melihat ke belakang dulu. Iya. Baru-baru mereka awal segala macam. Tapi sekarang kan brand-brand besar sudah setidaknya sudah membawahi mereka gitu loh. Kayak contohnya kayak di Geely ada Volvo segala macam. Nah itu udah pasti kan mereka kan dilihat kualitasnya segala macam itu nggak kaleng-kaleng lah kalau boleh saya bilang gitu. Saya juga keliling-keliling lihat mobil, oh ini mobil Cinanya merek ini, apa sih kelebihannya. Rata-rata udah boleh dibilang jeleknya udah nggak ada gitu. Rata-rata mereka bagus semua. Yang jelek, yang apa ya, yang ngejelekin begitu.
Walaupun banyak yang bilang ini ada masalah segala macam, itu kan 1-2. Iya, iya. Kalau dilihat kebanyakan masalah itu dikit sebenarnya. Gitu. Asik. Bukan belain mobil Cina, bukan. Tapi itu yang saya lihat. Ada lagi selain RV mobilnya? Oh, enggak. Oke, RV Buat aja. harian aja RV. Buat harian, siap. Oke, Om Yayan gimana? Ngelihatnya? Kalau saya ngelihatnya Om, kalau di Ini Jepang semua guys. Satu lagi punya Mitsubishi, satu punya Honda. Gimana? Iya. Tapi sampai saat ini pun ya masih tetap bertahan di Jepang. Jepang. Tapi Tapi kemarin kita sempat lihat-lihat ah, ada pameran, kita lihat fiturnya lumayan keren sih Om. Keren. Fitur oke semua. nah kita tanya ini, apa yang membuat Anda Iya. belum ya kan? belum pindah agama? Apa alasannya? Coba kita tanya nih guys. Alasannya apa ya? Karena sampai saat ini belum bisa move on sih sebenarnya Om. Hah? Belum bisa move on di mobil-mobil Jepang ini. Iya kenapa? Makanya saya tanya. Apakah karena apa? Spare part? Apakah karena servis? Apa karena emang ya brandnya? Atau karena emang takut? Apa alasannya apa? Ya. Apa ya? Takut aja sih sebenarnya. Ada ketakutan tersendiri juga Om. Kalau sempat ngebaca berita-berita yang Apa takutnya? Apa takutnya? Coba sebutan. Takut semacam ada maksudnya di baterainya. baterai. Oke. Kalau misalnya mobil listrik ada Mobil baterai. listrik, kalau mungkin banjir, ada yang katanya takut kerendam apa gimana, bermasalah. Iya, sama aja mobil bensin juga bermasalah kalau kerendam. Iya, tapi kan lebih fatal Om kalau Justru baterai itu udah ada Pelindung. IP68-nya, Om. Malah jadi lebih aman sebenarnya ya. Tapi kan itu tergantung juga itu kan banjirnya kayak gimana. penangkapan saya gitu Om. Oke, nggak Itu- masalah, nggak masalah iya, ya. itu nggak aja. masalah. Ini valid, kekhawatiran yang valid. Kekhawatiran kita ya Terus? itu aja. Terus kedua, mungkin pada saat pemakaian jarak panjang, jarak jauh, tiba-tiba drop apa gimana, Oh, ada masalah sama ada masalah. baterainya. Itu aja sih Om. Sisanya sih kalau masalah fitur-fitur yang lain canggih-canggih semua. Oke. Keren-keren. Jadi sebenarnya ada mulai Kekhawatiran, goyah, tapi masih ada kekhawatiran ini gitu ya, yang masih belum yakin. Ya itu dia Om. Oke, valid. Wajar sebagai konsumen ya, wajar. Ayo Om, saya coba kasih alasan. Oke, kalau kita masih ngamatin ya, sebenarnya memang listrik ini keunggulannya memang dari fitur-fiturnya ya canggih banget, keren, tertarik pasti. Cuma untuk saat ini kenapa masih menggunakan Jepang sendiri ya kayak saya pakai Innova, pakai Fortuner, ini perawatannya murah. Yes. Saya sampai hari ini pakai Innova udah 5 tahun belum pernah ada yang rusak. Jadi saya kira luar biasa. Memang Jepang ini terbukti lah ya, khususnya mobil-mobil Jepang ini kualitasnya bagus. Trustworthy ya. Iya, kita buktikan ya dengan Innova, dengan Fortuner, kita belum pernah ada permasalahan gitu, Pak. Belum pernah ada permasalahan. Tapi juga ada dari keluarga sudah mulai ngambil mobil-mobil Cina untuk, ya apa plusnya? Memang dari segi irit banget. Biasanya kemarin waktu itu kakak saya tanya, gimana Mas pakai ini? Biasanya dia 4 juta dalam sebulan. Pakai Mobilnya ini apa? cuma 1 juta. Dia itu Listrik atau hybrid? yang bensin biasa. Yang bensin biasa. Yang bensin biasa. Enggak, kalau yang listriknya pakai yang BYD Atto itu, yang Oh, kecil Atto. itu, yang kecil. Oh, iya. Karena buat antar jemput Satu-satu. itu. Atoan. Iya, si Atto. Buat antar jemput cucu itu cuma sebulan itu dia itu diisi 1 juta masih sisa-sisa. Wah, lebih irit jauh ya. Biasanya dia 4 juta untuk antar jemput anak si cucu. Dulu pakai Lexus kan, untuk antar jemput itu pakai Lexus. Dipindah ke Atto karena pengen si cucu ini pengen mobil kecil warnanya putih juga. Nah, perbandingannya biasanya ngeluarin 4 jeti, pakai ini cuma 1 juta tapi masih sisa-sisa. Jadi Nah, itu contoh kasus. Kalau Om Jaya sendiri gimana? apa? Kalau Om Jaya sendiri gimana? Kalau saya belum, makanya ini masih mengamatin ini. Masih mengamatin. Oh, wait and see. Ya, sih, betul. ya. Kalau saya sendiri ya poinnya sih memang kalau mobil listrik ini kan memang yang kita lihat kan ada kejadian kebakaran. Mobil bensin juga kebakaran. Ah, Sama aja. Iya, tapi kemarin ada kasus baterainya kan. Kalau kita nggak ada baterai. Terus yang pasti harus ngecas lah. Kita kan biasanya kalau keluar daerah pasti misalnya mau ke Bali
kan agak repot nih, terutama misalnya yang daerah memang belum ada cas ya, agak repot ke daerah-daerah pelosok gitu. Terus ya mungkin masih dari kalau saya sih melihatnya agak repot di casnya ya, kalau saya ya secara pribadi. Kalau bensin kan di mana-mana ada. Kalau Daerah tempur- hybrid kan nggak perlu ngecas. Oh iya, kalau hybrid nggak perlu ngecas. Kan Yang bisa listrik langsung. aja yang masalah Iya, itu. yang Oke, listrik oke. aja. Kalau hybrid sih masih oke, tapi ada kejadian kemarin hybrid ini Innova, Yenik ya. Teknik. Pada waktu itu dipakai ke pelabuhan, Ah, kerendam banjir. Oke. Ya, itu kena sensornya. karena sensornya Sensornya lumayan mahal. lumayan mahal. Hampir 40 atau 50 40 juta. Iya, kena itu sensor-sensor di kaki. Ya pasti ada plus minusnya lah. Ya, 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 ya. Ya maksudnya makin banyak teknologi juga Teknologi yang pasti ada itu. pasti ada ini. Oke. Nih sebagai pengguna mobil Cina. Om Jibrut, apa yang dirasakan sekarang maksudnya dari sisi spare part atau dari sisi servis atau dari sisi penggunaan? Gimana sekarang? Kalau Oke saya nggak? sih, kalau sisi bahan bakar ya lumayan berubah ya Om. Biasa saya juga di rumah tuh pakai Innova sebenarnya awalnya. Ya kan Innova bensin ya kan 2000 cc. Buset, Kapan Innova Om bensin. sebenarnya terserah. Ya kan kebetulan saya juga lebih banyak mobile di luar ya kan. Oh. Nah, dengan makainya saya pakai mobil listrik, ya itu sebulan ya kurang lebih 400-an lah, 400 sampai 500 loh. Sebulan 400.000. Iya, sebulan Buset. segitu bayar listriknya ya Om. Ya. Ya kan? Kalau Itu Innova udah bensin berapa? Nggak tahu Om, bingung kalkulator Om. Ya kan? Gitu. Tapi sih kebanyakan ya tadi itu Om. Apa? Kalau benar kata Om Jaya, Ya. kalau keluar kota agak kebingungan seperti apa. Oh, iya, iya, Ya iya, mungkin iya. kan di luar kota kita nggak tahu kalau tempat penginapan kita ada charging station atau tidak. Betul, betul, Ya betul. kan? PLN itu menyediakan SPKLU seperti berapa banyak Ya, kalau ya, di ya. daerah. Ya, Nah, betul. makanya saya bilang tadi fasilitas SPKLU ini benar-benar harus diperbanyak oleh pihak PLN. Benar, benar. Kalau udah banyak, ya namanya ATPM mah bakalan ngikut Om. Ya, ya. Karena juga kan orang melihat dari daerah itu melihat fokusnya kemana? Ke Jakarta Om. Ketika Jakarta itu udah 50% pengguna mobil listrik, daerah bakalan ngikut Om. Nah, karena nggak ada beda Om sebenarnya Om. Bagi saya yang pengguna ya Om, itu nggak ada beda listrik, gasolin itu nggak ada beda sebenarnya. Sama, cuman perbedaan itu aja. Kalau ketakutan, iyalah kita ketakutan. Kita baru-baru mungkin baterai itu mahal, Ya. tapi kan semakin bertambahnya banyak, brand-brand Cina juga udah mulai banyak. Itu juga mereka kan sampai sekarang persaingan harga makin gila Om, nggak jelas gitu loh. Banyak mobil bagus, fiturnya bagus, tiba-tiba murah. Oke. Contoh kemarin Ya. kayak iCar ngeluarin mobil, mobil apa tuh? Mobil V23. Itu kan mobil off-road. Apa Ya. bedanya dengan G6? Ya. Tapi Harganya? ya, cuman Kepala tiga. Cuman kepala tiga ternyata. G6-nya tinggi kan. Ah. Klasiknya dapat. Ya. Makanya kalau Om Jaya Pengen kayak ini kayaknya. Enggak, kalau bagi saya nih Om Jaya, ini saya mau racun Om Jaya Om. Iya. Kalau Om Jaya, wah pakai V23 keren tuh, Keren, karena keren. pengguna Fortuner dia. Cocok. Karena masih tombol-tombol, masih klasik, betul, ya kan? betul. Laki banget Laki Om, banget, ya laki kan? banget ya. Gitu Om, depannya udah kayak apa J Cruiser ya bentuknya. Iya. Gimana? gitu. Udah benar nggak ini? Cocok nggak? Udah bisa SPK. Yang penting Om, orang Oh. kita itu Oh. sebenarnya takutnya di Harga jual? Harga jual. Ah. Karena orang Indonesia pedagang semuanya Om. Mobil tahun berapa? Apanya Om? Mobil saya RIP-nya? RIP 2024. Oh. Menyesal nggak dengan harga yang turun drastis? Kalau iya saya menyesal loh. Oke, cukup. Tapi Jawabannya langsung. Iya, saya menyesal. ya karena Oke, jujur coba. aja, Wuling ya mohon maaf sebenarnya Iya. harga Wuling itu sebenarnya overpriced. Apa? Sangat overpriced. Oh. Gitu kan. Dengan harga segitu apa yang didapat segala macam itu masih kurang. Kalau boleh dibilang seperti itu. Ah. Jadi karena ya sekarang kan udah tambah banyak Ya. model-model mobil kecil, mini Iya. gitu yang seperti itu Iya, udah banyak. Iya. Nggak usah disebutin orang Iya. udah tahu ya. Oke. Ya jadi begitu loh. Om.
Nah, ini kalau menurut aku ya Om, ini adalah resiko sama yang namanya early adopter. Jadi orang yang membeli pertama gitu. Kenapa orang membeli pertama ya? Maksudnya ya karena emang penasaran aja, mungkin kayak ya gue nih anaknya emang nggak setia sama brand tertentu, tapi gue mau nyoba sesuatu yang baru gitu. Tapi ternyata memang kesininya itu marketnya tuh berubahnya sangat cepat. Jadi makanya Om Jipo bilang tiba-tiba jadi kemahalan, padahal dulu enggak, ya nggak? Dulu rasanya nggak kemahalan ya, emang segitu udah oke banget. Waktu ngambil nggak kemahalan Om. Bener, waktu ngambil nggak kemahalan. Jadi Tapi udah selesai. ketika pasarnya jadi dinamis banget dengan banyaknya brand baru, yang dulu itu jadinya kok mahal ya? Karena yang baru-baru ini datang kayak buset, harganya dan fitur yang ditawarkan tuh Nggak masuk otak. nggak masuk di akal. Kompetitornya semakin banyak dia. Kenapa ya? Kompetitornya semakin banyak. Kompetitor semakin banyak gitu. Iya, benar. Jadi orang kayak wah gila juga ya. Maksudnya market Indonesia tuh ya kadang saya juga pengen ganti ke EV gitu. Tapi masih kayak ini masih dinamis banget nih pasarnya. Ya takutnya kalau beli sekarang tiba-tiba ya tadi kayak wah ada yang baru lagi, ada yang baru. Jadi trennya ini kayak mobil jadi seperti ini ya. Handphone gitu ya. Ya, ini kayak handphone Samsung. Karena mobil Kayak Cina Samsung itu dia itu. nggak lama Om. Kalau mobil Jepang 5 tahun, 6 tahun, Oh, bahkan iya. 10 tahun, Persis. ya kan? Kalau ini nggak Om, 6 bulan kemudian bisa ganti Ganti. Om. Lah iya. Bayangin segitu Belum merek cepatnya lain. loh. Iya kan 5 tahun Fortuner facelift paling mobil Iya. 5 tahun normalnya ya. Bemper kan? Iya. Ganti doang depannya. Depan, Minor change. Minor change. Itu 5 tahun. 5 tahun. Ini tiba-tiba dalam nggak nyampe setahun tiba-tiba ada mobil baru lagi, mobil baru itu kayak wah gila banget sih. Sama kayak zamannya Honda Jazz diberhentikan kan, nggak produksi, keluarlah City hatchback. Jadi aspek Hatchback. Nggak lama kemudian kan keluar lagi dia. apa? Keluar lagi ya Jazz dia. Berarti Jazz, Honda Jazz. Yes, Nggak, yes. belum, Udah belum. keluar lagi ya. Keluar Om. Honda Jazz nggak dibawa ke sini Om, karena yang Jazz versi Jepangnya itu desainnya kurang sporty. Karena kalau misalnya dibawa ke sini, wah ini orang kayaknya nggak suka deh. Desainnya tuh terlalu banyak lekukan-lekukan gitu Om, dari Jepangnya gitu. Jadi makanya yang dibawa itu si City hatchback itu. Cuman City hatchback emang udah sporty. Cuman trennya hatchback emang udah Tinggal. nggak ke sana, udah nggak ke hatchback. Sekarang udah ke SUV semua gitu. Gitu, wah anjay, seru banget nih obrolannya. Tapi ternyata Waktu kita udah harus menyudahi ya teman-teman. Jadi kita bahas soal tren mobil, kita bahas soal komunitas dan sudut pandang langsung dari pengguna mobil China yang sudah beralih dan bapak-bapak yang menggunakan mobil Jepang yang masih belum beralih. Kita dengar juga dari kita dengar juga maksudnya mereka ini kenapa sih belum beralih dan lain-lain. Oke, seru banget. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan pengguna-pengguna mobil dan membahas soal tren terbaru di industri otomotif sekarang. Oke, sampai ketemu lagi di Autotech selanjutnya. Gua Cak Dan. Mantap.